Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab listrik boros. Namun sebelumnya kami mohon untuk subscribe, like, komen, serta share video kami. Di sini kita lihat histori penggunaan dari Juni 2021 naik ya, dari 77.000 ke 336.000 rupiah. Ini didapat dari histori pemakaian pada PLN Mobile dan minta konsultasi kepada kami. Histori yang kita inginkan adalah seperti ini ya. Jadi pemakaian yang tadinya 800.000 berkurang menjadi 500.000. Penyebab pertama yaitu dari arus bocor. Jadi kalau misalkan ada kabel terkelupas, kemudian retak, dikarenakan umurnya, ini berdampak pada merambatnya tegangan listrik sehingga berubah menjadi arus listrik dan energi. Sehingga pada KWH ini akan terbaca, stan akan naik. Kalau misalkan kita memakai MPB ya, meter prabayar, maka token akan berkurang. Selain isolasi kabel terkelupas, isolasi kabel retak, bisa juga karena saklar terdapat binatang seperti cicak. Nah, energinya ini misalkan mengalir 1 ampere, kemudian MCB-nya itu tidak akan trip, turun atau off karena minimal ya, di kita itu memasangnya 2 ampere. Jadi masih di bawahnya. Energi ini terus-menerus mengalir selama 24 jam. Ini adalah salah satu arus bocor yang menyebabkan listrik boros. Kalau kita hitung arus bocor ini, maka kerugiannya itu bisa sangat signifikan ya. Misalkan tegangannya 220 dikali 1 ampere dikali 0,8, maka sebesar 176 watt. Kemudian kita coba kalikan selama 24 jam. Jadi 24 dikali 176 sama dengan 4224 watt hour. Kalau kita konversi ke kilowatt hour itu 4,2 kWh. Jika dalam 30 hari keadaan ini terus-menerus seperti ini, maka dikalikan 4,2 kWh sama dengan 126,72 kWh. Jika dikalikan tarif listrik sebesar 1.445, maka arus bocor ini sebesar 183.110 rupiah. Kemudian juga ketika misalkan alat-alat listrik tetap menyala walaupun tidak digunakan atau dipakai, misalkan contohnya televisi, setrika, kipas angin. Seperti sekarang ini banyak sekali ya, TV melihat kita. Jadi bukan kita yang melihat TV, tapi kebalikannya. Dikarenakan kita misalkan ketiduran, kemudian kita asumsikan listrik ini menyala dan tidak kita tonton, misalkan 6 jam dikali 30 hari dikali 90 watt. Untuk melihat berapa wattnya bisa dilihat di nameplate, biasanya di bagian belakang peralatan listrik. Kita kalikan 6 kali 30 kali 90 sama dengan 16.200 watt dibagi 1000, kita konversikan jadi 16,2 kilowatt dikalikan dengan harga listrik, jadi pengeluaran kita sebesar 23.400
409. Listrik boros ini juga disebabkan oleh salah satu peralatan. Salah satunya adalah dispenser. Jadi dispenser ini bekerja ketika airnya dingin, dia secara otomatis akan memasak. Dikarenakan oleh settingan termostatnya ya, kita asumsikan selama 24 jam ini satu kali ya, kemudian dikalikan 30 dikalikan 135 watt sama dengan 97.200. Kemudian kita konversikan menjadi kWh menjadi sebesar 97,2. Kalau dikalikan dengan harga listrik, biaya yang harus kita keluarkan nantinya sebesar Rp140.454. Nah, cukup besar juga ya untuk dispenser. Itu hanya memasak dalam satu kali dalam sehari. Jadi untuk dispenser ini kita coba memasak satu kali selama 24 jam. Pada kenyataannya mungkin bisa 10 kali. Jadi kalau kita totalkan, listrik boros yang keluar sebesar Rp183.110 dari arus bocor, kemudian dispenser Rp140.454, kemudian televisi nonton kita sebesar Rp23.409. Maka total pengeluaran yang sia-sia selama 1 bulan yaitu sebesar Rp346.973. Dengan adanya video ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi sehingga kita bisa menghemat dengan memangkas listrik boros ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kami, dan insya Allah untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya menemukan boros kena arus bocor. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.